Kalau misalkan kita main game itu kan ada menang sama kalah ya. Nah, di investasi menurut saya juga ada menang atau kalah. Nah, supaya kita bisa menang ya harus belajar terus gitu sih. Welcome to podcast Market Cut and Clip. Dan podcast ini diambil pada 16 April pada jam setengah 3 sore. Bersama dengan kita hari ini ada tamu yang sangat spesial, yaitu Justin atau yang kita kenal dengan Just No Limit. Halo, selamat sore Justin. Halo. Apa kabar? Baik, apa kabar? Ya, baik. Jadi kita memang pada sore hari ini kita dapat kesempatan emas ya, bisa ngobrol langsung dengan Just No Limit atau kita kenal Justin. Dan kita kenal Justin ini orang yang sangat sukses, mostly ya, sejarahnya sebagai gamers. Nah, sekarang kalau Justin lagi main game apa yang paling sering Justin main sekarang? Mobile Legend. Mobile Legends, masih dari dulu sampai sekarang. Iya. Makin pro. Ini kalau saya disuruh lawan dia, nggak nyampe 1 menit, dia tidur juga saya kalah nih ya. Nah, Justin, di dalam investasi, kalau kita pakai bahasa gaming, kamu tuh anggap investasi itu seperti apa contohnya? Seperti kalau misalkan kita main game itu kan ada menang sama kalah ya. Nah, di investasi menurut saya juga ada menang atau kalah. Nah, supaya kita bisa menang ya harus belajar terus gitu sih. Dan sama ya, kalau kamu lihat probability untuk bisa menang di game, kamu mesti kuasain hero-nya, Ya. strateginya. Kamu di market ngelihat hero-nya itu analisa apa, mungkin orang pengen tahu kamu paling suka fundamental kah, technical, bandarmologi. Kamu paling suka lihat apa, Justin? Di mix sih. Di mix, Di jadi mix, kamu ya. kuasain tiga-tiganya itu. Keren. Iya, lagi pelajarin ya, lagi Nah. mempelajari ya. Itu yang paling keren ya. Kadang orang sukanya itu alirannya fundamental doang, ada yang technical, tapi Justin terbuka. Semua dipelajarin, dan ketika di mix memang outputnya jauh lebih powerful ya, Justin ya. Outputnya mungkin ada yang works, ada yang enggak ya. Jadi bisa dilihat gitu kan ya. Iya. Jadi kayak tadi kalau kita di gaming juga ada istilah grinding, itu kan Iya, juga iya. kalau di investasi itu kamu lihatnya kita sedang membangun, waktu kita belajar kita grinding skill itu ya. Iya. Bener, keren. Nah, sebelum kamu kenal investasi, Ya. kamu kan kita tahu penghasilannya besar lah dari YouTube, gaming. Kenapa kamu bisa ke-trigger perlu investasi? Padahal duit kamu kayaknya udah banyak banget kalau kita lihat dari pengalaman gaming kamu ya selama ini. Terima kasih Pak Henry. Jadi kalau saya dulu sebetulnya pas saya remaja itu saya suka baca buku kebetulan. Jadi saya suka baca buku, suka belajar Buku apa, Justin? macam-macam, buku pengembangan diri, buku finance. Nah, jadi saya suka baca ke toko buku, buku-buku ya pengembangan diri lah intinya. Nah, waktu itu saya ketemu ada buku tentang ada anak muda yang kaya dari saham, jadi miliarder gitu. Nah, pada saat saya remaja itu ya. Nah, terus saya tertarik tuh baca bukunya, ternyata itu kan dunia saham. Nah, saya ngeliat juga ternyata ada orang yang terkaya di dunia itu dunia saham juga, Warren Buffett. Nah, habis saya mempelajari tentang Warren Buffett. Nah, dari situ saya belajar istilah tentang compounding. Oke. Ya, dari saat remaja itu sih sebetulnya sih titiknya ya. Ya. Jadi memang ternyata kalau kita lihat di website Forbes.com itu 10 orang terkaya, bahkan kalau kita cek sampai ke bawah-bawahnya semuanya dari saham memang ya. Karena Punya kan saham, saham ya. itu artinya kita pemilik perusahaannya. Iya. Makanya kamu baca Warren Buffett itu guru yang paling pas lah biasanya untuk awal, supaya orang tahu investasi itu bukan judi ya, tapi memang ketika kita fokus kita bisa kayak Warren Buffett. Kamu lihat dari Warren Buffett yang kamu paling suka, mungkin yang kamu pelajari di Warren Buffett, apa value-nya? Mungkin sabar, Sabar. terus sama compounding ya. Betul. Itu sih, ya. Memang itulah yang membuat Warren Buffett bisa sangat kaya ya kalau kita lihat, karena memang sabar dan selalu investasinya di compound, tiap ada dividen diinvestasi lagi, Iya, Justin ya. iya. Nah, sekarang kita pengen tahu, Justin itu totalitas banget dulu kalau lihat podcast ya sebelumnya. Dia kalau main Mobile Legends itu teman-teman bisa belasan jam. Nah, waktu Justin belajar investasi, apakah Justin juga meluangkan waktu sama kayak Mobile Legends banyaknya, dan sekeras apa Justin, boleh cerita nggak ke teman-teman? Oke. Kalau misalkan meluangkan waktu pastinya keras juga ya. Cuma mungkin sekarang karena ada kesibukan lainnya juga. Nah, tapi tetap pastinya meluangkan waktu gitu. Dan ya mungkin banyak juga gitu. Karena sekarang juga
sedang mengikuti ya. Jadi mengikuti ada sertifikasi. Jadi ada yang mungkin ada yang sudah lulus dan ada yang masih belajar ya, ada yang masih proses gitu sih. Ya. Bahkan bukan cuma investasi loh teman-teman, bahkan sertifikasi pun diambil. Kalau boleh tahu, Justin, sertifikasi apa yang udah lulus kemarin yang kamu dapat? Yang sudah lulus itu CTA sama WMI ya. Itu nggak mudah loh, nggak CTA, mudah itu ya. untuk orang newbie nggak mungkin bisa. Ini satu WMI biasanya untuk ngelola aset manajemen, terus CTA jadi technical analyst juga. Kamu udah lulus juga ya? Udah ada Wah sertifikatnya. keren, ini mah pantesan aja bisa di mix ilmunya ya. Ternyata memang udah kredibel. Sertifikasi udah didapat beberapa. Dari sisi fundamental, teknikalnya udah ada semua nih sekarang. Jadi kalau kita lihat ya, dalam selama ini brandingannya Just No Limit, kita lihat perfect lah. Kalau kita lihat kesuksesannya, cara untuk dia berjuang, itu kita udah tahu lah betapa hebatnya Justin. Cuma pernah nggak Justin, mungkin teman-teman mau tahu, kamu tuh pernah nggak ada di titik paling rendah mungkin secara finansial? Wah, boleh diceritain Justin. Oke. Mungkin pada saat saya kecil, ya saya bisa dibilang dari keluarga yang sederhana, jadi bukan yang berlebih gitu, enggak sih. Jadi mungkin pada saat masa kecil ya gitu ya. Jadi masa kecil Ya. itu menjadi momok kamu nih harus berkembang dengan cara kamu sendiri ya. Ya cara saya dibantu dengan Tuhan pastinya ya. Wow, ini rohani juga, makin perfect lagi nih teman-teman ya. Nah, dari pengalaman itu, dari masa kecil itu, apa sih yang membuat mungkin pembelajaran yang kamu dapat ini nih dikepake sampai ke investasi sekarang? Mungkin apa ya, ada value apa nggak yang bisa di-share ke teman-teman? Value-nya mungkin kerja keras dan belajar terus. Ya pastinya juga ya minta bantuan sama Tuhan lah gitu. Gitu sih. Yang paling penting itu, jadi kamu doa juga kuat ya. Terus juga kamu berjuang sampai sertifikasi semua diambil. Saya salut sih Justin ya. Nggak banyak orang yang punya daya juang dan totalitas itu seperti kamu sebenarnya. Oke, jadi kita lihat sekarang Justin di gaming, kalau kita main, ada orang kenal istilahnya tilt. Ya, tilt itu kita dalam fase yang mungkin emosi banget ya, atau nggak sesuai ekspektasi, dan akhirnya keputusan kita di gaming tuh jadi nggak rasional. Kalau di investasi sendiri, apalagi kemarin market lagi jelek-jeleknya, Ya. kamu pernah nggak ngalamin kondisi seperti yang tadi kita ceritain? Puji Tuhannya belum sih ya. Jadi market jelek kemarin kamu tetap bisa kontrol emosi kamu ya? Ya. Wih keren nih. Gimana sih cara kamu bisa tetap tenang? Apakah memang size-nya nggak sebanyak itu kamu masuk, atau kamu memang berhenti dulu dari market? Gimana cara kamu tuh menghandle portofolio kamu di market jelek kemarin? Mungkin karena kalau misalkan di game kan saya juga pernah ngikutin turnamen ya. Jadi pastinya harus tenang. Nah kedua, saya juga bersyukur gitu. Maksudnya saya punya istri itu yang bisa menenangkan saya gitu ya. Dan ya kalau misalkan istri saya juga mengingatkan di situasi apapun itu untuk berdoa. Jadi pastinya makin tenang gitu ya. Gitu sih. Jadi Jadi tenang. di balik pria yang hebat ada wanita yang hebat juga, dan ternyata Just No Limit bilang rahasianya salah satunya punya istri yang baik. Nah ini nih, ya mungkin privilege juga ya, mungkin nggak semua istri kita baik seperti Just No Limit, tapi kalau kita punya istri yang baik, makanya ini yang masih muda-muda nih teman-teman ya, cari pasangan harus yang tepat, biar kayak Just No Limit, di kondisi mungkin tertekan pun punya istri yang support. Ini rahasia salah satu yang bikin dia sukses di trading. Nah sekarang, menurut kamu sekarang, tipe kamu ini lebih ke trader atau ke investor? Nah kalau kamu definisi diri kamu, kamu tuh tipe yang mana? Oke. Mungkin karena ada kesibukan lainnya juga. Nah, jadi lebih long term ya. Jadi kalau misalnya long term mungkin masuknya ke invest. Cuman ya mungkin lebih kalau misalnya trading itu lebih ke swing ya. Gitu sih. Oh jadi kamu lebih ke swing trading kalau buat Ya sekarang? swing / invest gitu ya. Investnya ada, apa ini akunnya kamu pisah? Atau di dalam satu akun kamu gabungin invest sama tradingnya? Dari pisah sih. Dipisah ya, Iya, supaya iya. tetap bisa fokus. Iya. Keren. Jadi sekarang mungkin ada nggak tips teman-teman perlu ngelihat saham apa yang mungkin lagi kamu lihat nih menarik, ada nggak sekarang? Saham. Ada nggak yang kamu lihat kayak menarik banget nih saham ini? Kalau saham kayaknya
kita tanya ke Pak Hendry ya. Iya. Heeh. Kalau Kita tanya balik maksudnya. Iya, kalau saya nih ya, saya lagi seneng ini nih Justin, PTRO, cuan. Kalau cuan kemarin Pak PP kan lepas terus kan sahamnya. Pas dilepas tapi harganya naik. Berarti yang nyerap juga bagus. Sedangkan memang kan sekarang aturan dari bursa free float kan mesti 15%. Oke. Dia ikutin free float yang nanti dikembangin tapi harga sahamnya naik, tetap ada demand. Makanya kalau saya mungkin sekarang cuan sih yang paling oke ya kalau kita lihat. Makanya cuan grup PTRO kemarin Pak PP kan udah mulai running. Saya jadinya tertarik ke situ lagi nih Justin. Nah, pasti Justin juga udah cuan banyak dari sahamnya Pak PP nih ya. Baik, jadi teman-teman terima kasih banyak ya waktunya untuk Jazz No Limit. Kita sudah sampai di ujung acara nih Jazz. Dan terima kasih untuk insight-nya yang luar biasa di podcast hari ini. Dan untuk Cuan Tupas, keep update dengan kabar market ini hanya di podcast Market and Clip di YouTube channel Suko Sekuritas. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan see you on the next episode.